Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islami? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dengan rahmat-Nya. Tapi sebelum menyaksikan tayangan ini, bagi sahabat Islami yang belum subscribe dulu ya. Like, share, dan nyalakan tombol loncengnya supaya sahabat Islami dapat notifikasi video terbaru dari Islami Nusantara. Selamat menyaksikan. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam dakwah Islam. Bersama Rasulullah, dia hampir mengikuti semua peperangan untuk menegakkan Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas juga adalah orang pertama yang melepaskan anak panah dalam peperangan membela Islam. Begitupun menjadi orang pertama yang terkena anak panah. Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam ketika usianya baru 17 tahun. Ia termasuk golongan yang pertama masuk Islam atau disebut as-sabiqul awwalun. Sa'ad memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan, di antaranya menjadi satu dari 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga. Orang yang doanya diterima, karena suatu ketika Rasulullah pernah berdoa agar doa Sa'ad selalu dikabulkan Allah. Menjadi pasukan berkuda di perang Badar dan Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu sahabat yang memiliki umur panjang. Ia wafat pada usia 83 tahun. Ia hidup di era Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab, Sa'ad diangkat untuk memimpin pasukan umat Islam melawan Persia dalam Perang Qadisiyah. Pasukan umat Islam di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Persia. Kemenangan ini sekaligus menjadi pintu masuk dalam mendakwahkan Islam di bumi Persia. Saat dikirim Khalifah Utsman bin Affan untuk memimpin delegasi ke Cina untuk mendakwahkan Islam pada tahun 615 Masehi atau sekitar 20 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Rombongan muslim itu diterima dengan baik oleh Kaisar Yonghui dari dinasti Tang. Kaisar Cina yang dikenal sangat toleran. Dia memperbolehkan delegasi umat Islam tersebut tidak melakukan tradisi penyembahan di hadapan kaisar. Sang kaisar paham bahwa umat Islam tidak melakukan penyembahan terhadap manusia. Tidak hanya itu, sang kaisar Cina juga mengizinkan delegasi yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas itu untuk mendirikan tempat ibadah, yaitu masjid. Maka dibangunlah sebuah masjid agung pada 742 Masehi. Masjid itu bernama Masjid Huwaiseng, atau dikenal dengan Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Sejarah terus berjalan, masyarakat Islam di Cina pun berkembang seiring dengan laju perkembangan masyarakat setempat, hingga pada era kekuasaan dinasti Song antara tahun 960 sampai 1279. Komunitas muslim memainkan peran kunci di bidang perekonomian. Mereka menguasai perdagangan di jalur sutra dengan memegang pelabuhan-pelabuhan besar. Keberadaan umat Islam dirasa semakin penting oleh masyarakat Cina ketika pada tahun 1070 Kaisar Shenzong dari dinasti Song mengundang sebanyak 5.300 orang muslim dari Bukhara, Uzbekistan sekarang, ke Cina untuk membangun tembok perbatasan antara daerah kekuasaan dinasti Song dan kerajaan Liao di sebelah timur laut. Komunitas muslim Bukhara itu tinggal di kawasan antara Kaifeng dan Yanqing. Pemimpin mereka yang paling terkenal bernama Pangeran Amir Sayyid, yang kemudian ditabalkan sebagai bapak komunitas muslim di Cina. Masyarakat Cina mengenalnya dengan nama Shou Fei Er.
Kemudian pada masa kekuasaan dinasti Yuan, di tahun 1271 sampai 1368, pihak penguasa memasukkan umat muslim ke dalam komunitas etnik Han. Ada upaya naturalisasi status komunitas Islam bahwa mereka merupakan bagian integral dari masyarakat Cina secara keseluruhan. Di satu sisi, kebijakan itu memang dimanfaatkan oleh penguasa untuk menguatkan dukungan politik dari orang Islam. Di sisi lain, itu membuka peluang orang-orang Islam memperluas perannya di berbagai bidang kehidupan. Pihak kekaisaran memanfaatkan keterampilan orang-orang Arab dan Persia dalam mengelola administrasi negara, terutama di bidang perpajakan dan keuangan. Terlibatnya umat Islam dalam pos-pos penting di pemerintahan terbukti dapat memperbaiki sistem perekonomian negara. Pada periode ini pula, sejumlah ilmuwan Muslim dari Jazirah Arab datang ke Cina, berupaya mengembangkan berbagai disiplin ilmu di sana. Di bidang arsitektur, ada nama Amir al-Din yang dikenal oleh masyarakat Cina dengan sebutan Ye Hidi Erding. Ia mengadopsi seni arsitektur Han untuk mendesain ibu kota dinasti Yuan, kota Dadu, yang juga dikenal dengan nama kota Kanbalik. Pengaruh umat Muslim semakin luas ketika Cina dikuasai oleh dinasti Ming. Seorang Cina Muslim bernama Zheng He diangkat oleh Kaisar Yongle untuk memimpin 7 ekspedisi di Samudra India pada tahun 1405 sampai dengan tahun 1433. Di Nusantara, Zheng He lebih dikenal dengan Cheng Ho. Sejarah Nusantara mencatat namanya sebagai salah satu penyebar agama Islam di kawasan ini. Akan tetapi, kejayaan dan citra baik Islam tidak berlanjut setelah dinasti Ming runtuh. Jalinan resiprositas antara umat Muslim dan dinasti Qing, pengganti dinasti Ming, tidak berjalan harmonis. Kaisar melarang umat Muslim menyembelih binatang-binatang kurban, mendirikan tempat-tempat ibadah, serta melarang mereka pergi haji ke Mekah. Akan tetapi, jalinan tersebut normal kembali hingga sekarang. Nah, itulah sahabat Islami, kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang berdakwah ke negeri Cina. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah sahabat Rasulullah SAW ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.